Ki ngobrolin sing wingi Pak. Apa namanya? Video yang lalu yang itu kan bahas tentang profesi dengan tukang bangunan ya Pak ya. Nah, di video ini kita ngobrolin ini Pak. Awalnya dulu jenengan ceritanya Pak ya. Semuanya kan sejarah kita di masa lalu kita punya ceritanya kan. Nah, ceritanya dulu jenengan memutuskan untuk terjun ke bangunan ya. Jadi kan nggak langsung tukang kan. Jadi latihan dulu ya dulu ya. Iya Pak. Nah, ceritanya gimana Pak? Ceritanya gimana waktu itu Pak? Ya pertama kan Laden, Laden Iya. ya ingin meningkat. Ya, Laden kan istilahnya pembantu tukang. Iya. Pembantu tukang itu berarti apa namanya kerja keras ya. Iya. Suruh ini suruh langsung apa dan lain sebagainya. Nah ini kan istilahnya pesuruh tukang. Iya. Pembantu kan disuruh tukang. Asisten lah ya. Asisten tukang. Asistennya. Nah juga kerjanya berat tetapi gajinya juga murah kan. Iya. Kita kan punya pikiran apakah manusia itu harus hidup terus. Iya. Nah, kita semakin kesana semakin dewasa, ingin nikah dan sebagainya kan ya ingin peningkatan. Nah itu kita awalnya kan akhirnya belajar nukang ya. Belajar nukang ya. Nah, nukang ya dari proyek mana proyek ini akhirnya kan ya setelah lama alhamdulillah ya bisa lah sedikit sedikit. Berapa lama Pak? Ya Dari proses laden ke tukang itu berapa lama? Tergantung, ini kan tergantung misalkan kita mandornya. Enggak, jenengan pas dulu itu ya satu jadi tahun lah. Satu tahun mendalami itu terus ya kerjasama dengan tukang yang lain. Biasanya kan tukang ada yang istilahnya tidak mau kerjasama ya, lain dan lagi dan takut saing Pak. Ya takut saing dan sebagainya. Nah ini ya itu tergantung ini akhlak dan ini ya. Iya. Kalau akhlaknya bagus ya insya Allah ya bisa dijak kerjasama. Namanya manusia. Ini uang kenceng Pak. Gini ya. Memang saya apa namanya kita coba. Iya. Mana masuk enggak nanti suaranya? Ya kita coba. Akhirnya punya kenalan yang bagus ya, istilahnya akhlaknya bagus. Ya istilahnya seakidah lah ya. Dia mau mengajari. Iya mengajari. Alhamdulillah dengan istiqomah kita sampai sekarang masih di pertukangan atau kuli bangunan bahasa kasar kayak gitu. Jadi nah itu tadi kita harus bersyukur lah. Iya. Mensyukuri apa adanya, jangan ngeluh. Ada niat ya Pak. Ada niat terus ngeluh. Niat lillahi ta'ala bahwa kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala dan kenapa untuk mencukupi kehidupan keluarga dan sebagainya. Ya mudah-mudahan sih ini ya hanya bermanfaat. Atau namanya bikin rumah kan manfaat banget kan ya. Iya bermanfaat. Seandainya nggak ada tukang orang nggak punya pada rumah. Iya. Iya coba semuanya pegawai semua nggak ada tukang kan malah kafir. Iya. Saling apa namanya sih ya, saling membutuhkan ya Pak ya? Iya, dari satu yang sama lain lah ya. Ini ya sudah di istilahnya ditakdirkan mungkin ya apa namanya ini harus jalannya ini, tapi kita harus berusaha. Namanya manusia itu kan wajib berusaha ya. Iya. Nah ini hasil ini tergantung yang Maha Kuasa. Hasil selaka ininya ya. Iya. Duitnya ya. Iya. Ini yang kita. Tapi kalau ada pernyataan kayak gini kan, Allah itu tidak melihat hasilnya ya, tapi Allah itu melihat prosesnya. Gitu. Jadi misalnya seorang pegawai kantoran dengan misalnya seorang tukang bangunan kayak misalnya ini kan, dengan hasilnya pasti berbeda kan ininya kan, uangnya kan ini ya. Tapi prosesnya kan kalau saya melihatnya sih Allah itu melihat prosesnya Pak, kayak usahanya ya. Jadi misalnya seorang tukang dengan dia sehari itu 8 jam kerja ya kan, misalnya ya itu misal 8 jam kerja terus
selama lapangan kerja itu dia bekerja, terus kemudian apa yang dia kerjakan kan di situ, nggak misalnya 2 jam bolong main tiduran atau main HP, kan pahalanya lebih ini kan, lebih besar kan di mata Allah. Sama juga misalnya pegawai kantor kan juga, kalau misalnya dia tadi melihat prosesnya kan, misalnya dalam 8 jam kerja itu dia emang sungguh-sungguh dalam kerja ya, apa yang dia kerjakan, nggak banyak main HP, main media sosial ya apa, Allah itu akan mencatat juga sebagai amal yang ini yang luar biasa kayak gitu. Jadi kalau saya lihat apapun profesinya ya Pak, menurut saya Allah itu melihat prosesnya, bukan profesinya. Kalau profesinya kan Allah memberikan kemampuan kita kan berbeda-beda kan. Ada yang otaknya cerdas, bisa mampu apa sih yang namanya punya keahlian di ilmu perkantoran, terus apa di bidang apa misalnya pendidikan, terus di bidang apa. Kan kita nggak mau kayak misalnya jenengan terlahir jadi dengan kemampuan otak jenengan yang seperti ini kan Pak. Jadi kan bukan pilihan dengan pengen jadi tukang bangunan juga kan. Kalau punya kecerdasan otak, kemudian ada kesempatan belajar kan bisa mungkin nggak kayak gini, tapi kan Allah mentakdir. Kenyataan sekarang ya, dan masa lalu juga kan iya sudah seperti itu kan, ceritanya, kenyataannya. Jadi kalau saya melihat profesi itu ya yang sekarang ya, kayak misalnya jenengan, terus kemudian saya juga punya pekerjaan sendiri kayak gitu, itu kayak ya kita punya ininya masing-masing, punya kemampuannya masing-masing kayak gitu. Jadi ketika misalnya Allah memberikan kemampuan jenengan seperti itu ya dijalani dengan baik, benar ya, jadi bekerja bersungguh-sungguh ya, amanah dan tanggung jawabnya itu kan jadi nilai pahala yang ini ya Pak. Iya, ini tergantung niat. Dalam niatnya, terus usahanya juga, kerjanya kan, niat tanpa didukung dengan usaha juga kan. Malu niat ya. Iya. Tapi kan sempat soalnya Pak. Malu niat artinya amal itu tergantung niatnya ya. Kayak kita kan niatnya ibadah. Iya. Iya, kerja kan ibadah kalau dalam Islam kan. Iya. Menafkahi keluarga suatu ibadah. Iya. Sebab suatu kewajiban. Apabila kita istilahnya lagi dalam kerja atau kena musibah atau misalkan ya namanya meninggal ya, umpamanya mati, ya insya Allah dapat pahala. Karena ini tergantung niatnya ya. Kita keluar rumah niat ibadah, istilahnya bismillah tawakkaltu, diniatin ibadah. Karena ini suatu kewajiban, mencari nafkah suatu ibadah. Apalagi kalau kita di dalam hatinya membaca zikir ya, dalam ingat Allah ya. Iya, kerja. Kita hatinya makin tenang ya, terus dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Sebab janji Allah kan Allah berzikrillah tatma'innul qulub ya. Barang siapa berzikir kepada Allah, hatinya menjadi tenang. Tenang, ora was-was, ora bakalan tiba enggak. Istilahnya sudah tenang. Iri dengan orang lain dan sebagainya. Karena ini lebih ringan, lebih hatinya, adem. Iya. Karena kita di dalam hatinya lagi berzikir, ya, zikir mengingat Allah. Hatinya tenang, kurang ajar kayak kerjanya adem terusan, nyempanasan itu enggak. Karena kita lagi dalam berzikir. Makanya kita tadi ini tergantung pada niat. Amal niat ya. Amal itu tergantung pada niat. Niatnya apa udah memperkaya apa dan sebagainya. Nah, tujuan kita adalah satu ibadah karena menafkahi keluarga. Nah, insya Allah segala langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Ini itu saja waktu bekerja ya. Apalagi kita ibadah makdo seperti sholat dan sebagainya. Nah, kalau Islam itu segalanya, kalau niatnya ibadah dicatat oleh Allah semuanya ibadah. Umpamanya kita bepergian dan sebagainya dalam perjalanan harus ingat Allah SWT karena tidak tahu ya namanya manusia. Kadang-kadang lagi dalam perjalanan kena musibah. Iya. Gitu. Ceritanya kira-kira begitu. Tapi pengen jadi kuli bangunan terus Pak. Ya ini wallahu a'lam, tapi kita punya usaha nanti. Mimpi Pak. Mimpi dulu Pak. Iya. Maksudnya gini nih, kalau ada sih ya,
ungkapan atau apa ya, kayak gini Pak misalnya. Kenyataan hari ini adalah dari mimpi dari masa lalu, dan masa depan adalah mimpi dari masa sekarang. Jadi kalau misalnya kita punya mimpi ke depan, ya itu sih setiap orang punya keyakinan masing-masing ya. Jadi kalau saya yakin sih kayak gini, bahwa masa depan adalah mimpi dari masa sekarang. Jadi mimpi dulu sekarang, kita ke depan mau kayak apa ya, terus kemudian apa yang mungkin bisa kita usahakan, bisa kerjakan untuk. Tapi sungguh-sungguh dalam mengejar mimpi itu kan bukan misalnya mau apa usaha apa malu, atau terus kemudian mau berkreasi terus kemudian malu, kayak gitu nanti nggak ini mimpi doang kan, nggak terlaksana, nggak terrealisasikan. Berarti manjada wajada, artinya kalau ya Pak, iya itu istilah itu kan. barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan capek juga. Pasalnya kayak Iya mimpi Pak. bersungguh-sungguh lah ya. Yang ini umroh dan haji Pak. Iya, tapi mimpinya ini mengejarnya bersungguh-sungguh. Iya. Kalau misalnya mimpi doang terus kemudian mau usaha apa malu ya itu kan kayak ya kayak pungguk, mungkin bukan bulan. Iya, makanya kan kita harus apa namanya kerja keras. Iya, harus usaha. Islam kan ketika sehat jaga kesehatan, artinya ketika benar dan erosa ya kerja. Dan jangan malu. Nah ya, malu itu Malu dan malas. maksiat. Kalau kita di hadapan Allah halal atau tidak bermaksiat, kenapa harus malu? Iya, kayak itu malu kan kadang kayak gini misalnya. Nanti gimana ya ditonton, misalnya kayak gini, misal bikin konten kayak gini kan. Nanti gimana ya ditonton banyak orang, terus kemudian kita nggak kan ditonton orang banyak kan. Terus kemudian nanti malu ya atau gimana ya, atau kalau kita nggak melanggar undang-undang, nggak apa sih ya, menyerang orang lain ya, kenapa enggak gitu. Kenapa harus malu? Iya, banyak kita ya istilahnya tidak melanggar undang-undang, yang kedua kita tidak bermaksiat lah kepada Allah. Kenapa harus malu? Ya monggo. Namanya usaha. Mantunya pasalnya. Iya kan gitu. Yang namanya usaha kan. Semangat Pak. Iya. Tapi Anda nanti lain waktu ya Pak ya, kita bahas tentang mimpi ya, mimpi masa depan. Lain waktu. Jadi itu prosesnya Pak ya. Jadi tukang yang tadinya laden ya setahun dalam tadi belajar ya dari tukang ke laden kan. Terus sekarang jadi tukang ya. Sambil nyambi Pak. Nyambi apa? Iya, insya Allah nanti ya ada proses kok. Ya, ada gambaran Pak. Iya ada gambaran. Tapi udah berapa menit Pak? Udah 12 menit lagi. Iya. Nanti sebentar lagi sudah ya. Jadi videonya pendek-pendek aja lah, nggak usah sampai sejam atau 2 jam lah. Nanti untuk sementara videonya pendek-pendek aja. Ya, namanya bertahap. Oke gitu ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Iya. Allah.